Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, filmmaker wannabe, dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Kali ini aku nggak akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghindari atau bagaimana cara untuk mengurangi intensitas dalam menggunakan sosial media. Karena kebetulan aku sudah pernah membahasnya sebelumnya di channel ini. Linknya akan aku tulis di kolom deskripsi di bawah jika kalian ingin menontonnya nanti. Sejujurnya, aku juga masih berusaha, karena nggak jarang aku tergoda kembali dan tiba-tiba tanganku udah buka sosial media aja. Ya, aku masih terus mencari cara yang paling efektif dari semua yang udah pernah aku coba. Tapi daripada sebelumnya, sekarang lebih baik. Bagi kalian yang pernah merasakan perasaan insecure pada pencapaian-pencapaian orang lain, ataupun kepada apapun yang dimiliki oleh orang lain di sosial media. Kali ini aku akan membagikan tips sesuai dengan pengalamanku dan juga sesuai dengan apa yang sudah aku konsumsi selama ini dari berbagai macam sumber. Sejak hadirnya internet dan juga sosial media dalam kehidupan kita, hampir semua hal jadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Kita bisa mengetahui kabar teman kita yang paling baru, kita bisa mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan atau sedang mereka lakukan tanpa kita perlu bertanya terlebih dahulu. Tentu aja kalau mereka nge-share, kalau enggak ya kita nggak tahu. Kita juga bisa mencari teman baru yang memiliki kesukaan yang sama atau memiliki ketertarikan pada hal yang sama, berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, dan juga segudang manfaat positif lainnya. Tapi di setiap hal positif pasti ada hal negatif juga yang bersembunyi di balik sisi lainnya. Mungkin kalian sudah tahu dan mungkin juga kalian sudah pernah mengalami beberapa sisi negatif dari sosial media, seperti distraksi yang kadang dengan mudahnya membuat kita teralihkan dari hal yang sedang kita kerjakan, insecurity yang lebih sering muncul, rasa percaya diri yang rendah, suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, privasi yang sepertinya sudah kurang begitu dihargai lagi, ujaran kebencian yang gak jarang bisa mengakhiri karir seseorang atau bahkan hidup seseorang tanpa perlu bertatap muka, dan masih banyak lagi. Terdengar agak sedikit mengerikan, tapi beberapa sisi negatif atau hal negatif dari sosial media masih bisa dihindari kok, atau minimal bisa diminimalisir. Mulai dari membatasi diri sendiri untuk menggunakan sosial media, mendewasakan diri, sampai dengan mencoba untuk merubah perspektif yang sebelumnya kurang tepat menjadi perspektif yang lebih baik lagi. Tapi kembali lagi, hal tersebut nggak akan bisa terjadi secara instan, seperti aku jadi orang yang lebih baik sekarang. Nggak seperti itu. Butuh yang namanya proses. Kalian mungkin pernah merasakan perasaan insecure terhadap pencapaian-pencapaian orang lain, atau mungkin kebahagiaan orang lain, yang tentu aja kalian lihat melalui postingan-postingan sosial media. Mereka kok bisa sukses ya? Apa aku dilahirkan memang untuk gagal? Kok mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Enak sih mereka kaya. Kalau aku mah nggak bisa. Aku kan miskin. Wah, Subasa udah jadi kapten aja, apalah aku cuma serpihan debu. Dan masih banyak contoh lainnya yang seolah-olah kalian merendahkan diri kalian sendiri, dan kalian seolah-olah membuat kalian sendiri percaya bahwa kalian nggak mampu untuk mencapai hal itu juga, dan menyalahkan keadaan yang ada tanpa keinginan untuk berubah. Insecure aja udah cukup merugikan diri sendiri sih. Jadi jangan sampai hal negatif lainnya kalian lakukan juga dan mungkin sampai merugikan orang lainnya. Aku termasuk orang yang percaya bahwa hanya dengan berubah perspektif dan juga pola pikir, kita dapat merubah banyak aspek dalam hidup kita. Bahkan kita bisa merubah nasib atau masa depan kita. Karena ketika kita bisa merubah perspektif kita dalam melihat sesuatu, maka akan banyak possibility baru yang sebelumnya nggak ada, jadi masuk dalam jangkauan pandang kita. Mungkin sebagai sedikit contoh, ketika aku melihat temanku yang bisa mencapai pencapaian yang bisa dibilang besar, mungkin karena memiliki bakat yang lebih baik ataupun usahanya jauh lebih keras. Aku personally akan mengatakan hal ini kurang lebihnya terhadap diriku sendiri. It's good for him, sudah bisa sukses dengan bakat yang dia miliki. Ini bukti kalau sebuah hadiah akan diberikan kepada orang yang sudah memantaskan diri untuk mendapatkannya. Mungkin aku nggak akan bisa seperti dia, karena mustahil sebuah ikan bisa berlari di daratan seperti kanguru. Tapi ikan bisa berenang dengan bebas di air. Aku yakin aku bisa sukses dengan caraku sendiri.
agak sedikit kepanjangan, tapi kurang lebih seperti itu. Sama seperti saat gelas terisi setengah gelas air. Kita bisa melihat dan mengatakan bahwa gelasnya itu setengah kosong. Tapi kita juga bisa melihat dengan perspektif yang berbeda dan mengatakan bahwa gelasnya itu setengah penuh. Dengan perspektif bahwa gelas itu setengah penuh, kita akan lebih fokus dan mensyukuri terhadap apa yang ada di dalam gelas tersebut dan membuat kita menjadi lebih optimis. Bukan fokus kepada apa yang nggak ada, yang malah membuat diri kita sendiri menjadi kurang bersyukur dan juga menjadi orang yang pesimis. Dengan begitu, kita akan pelan-pelan berhenti untuk membandingkan diri kita sendiri terhadap orang lain, atau minimal menguranginya. Oh iya, nggak semua yang kalian lihat di sosial media itu adalah yang sebenarnya. Mungkin kalian pernah melihat sebuah pasangan yang selalu romantis di setiap postingan sosial medianya, tapi tiba-tiba nggak ada asap, nggak ada api, tiba-tiba berpisah. Kalian juga mungkin pernah melihat sebuah persahabatan yang sangat seru, tapi ternyata aslinya suka diam-diaman. Ada orang yang terlihat super kaya, bajunya branded, sepatunya branded, dan segala halnya branded, tapi ternyata aslinya punya banyak utang dan masih banyak fakta lainnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa nggak semua yang kalian lihat di sosial media itu adalah fake atau palsu, dan nggak ada yang bisa dipercaya. Jadi begini, semua yang kalian lihat di sosial media ataupun media lainnya, entah itu idola kalian ataupun artis besar ataupun ya semacamnya lah, itu juga manusia biasa, sama seperti kalian. Mereka bisa menangis, mereka bisa kelelahan, mereka bisa bahagia, mereka bisa depresi, dan mereka juga bisa merasakan hal-hal manusiawi lainnya. Tapi ketika di sosial media, maukah kalian ngupload foto-foto atau video kalian pada saat kalian sedang jelek-jeleknya? Mungkin ada sebagian orang yang masa bodoh sama hal tersebut dan ya udah posting aja. Tapi sebagian lagi yang mungkin lebih besar bagiannya pasti ingin menampilkan yang terbaik kan. That's the point. Menurutku, daripada insecure terhadap pencapaian ataupun kebahagiaan orang lain, akan lebih baik kalau kita ikut merasakan bahagia juga terhadap pencapaian orang tersebut. Kalian bisa berikan mereka sebuah pujian dan nggak menjatuhkan mereka, atau ya udah cuekin aja. Jadi, apakah aku pernah merasakan insecure juga? Ya, tentu aja aku pernah merasakannya. Bahkan kadang saat ini pun pernah beberapa kali muncul juga. Tapi perbedaannya saat aku masih labil dulu, aku sangat senang untuk melampiaskannya dengan debat-debat yang menurutku kurang begitu penting di internet. Apakah hal itu berguna untukku? Jawabannya tentu aja enggak. Bahkan lebih ke melelahkan. Karena pada saat itu yang puas cuma egoku aja. Untuk sekarang, aku malah lebih suka untuk lebih ke cuek dan bodoh amat sih. Dan juga mendoakan bahwa apa yang mereka capai sekarang dan apa yang mereka dapatkan sekarang benar-benar bisa membuat mereka bahagia, dan fokus terhadap diriku sendiri untuk mencapai goals yang aku inginkan. Dan ya, sampai sini aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe and bye.